Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitrul Azizah dari NIM 22031810697. Saya pada hari ini akan mempresentasikan salah satu subbab dari mata kuliah Statistika Inferensial, yaitu subbab yang akan saya terangkan adalah berjudul Statistik Uji untuk pengujian reliabilitas, jenis uji, tes, retest. Nah, pertama, mari kita pahami dulu apa itu reliabilitas. Jadi, teori reliabilitas oleh Revel dan Condon 2018 diasumsikan atau disebutkan sebagai suatu konsep pengolahan data yang memisahkan hasil yang relevan dan hasil yang tidak relevan sehingga dapat digunakan sebagai parameter yang bisa memvalidasi nilai yang benar dari suatu penelitian. Jadi seperti yang kita tahu, pada bidang social science, hasil penelitian yang didapat kadang berbeda nilai pada suatu orang yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, uji reliabilitas ini adalah uji yang digunakan untuk subjek yang beraneka macam jenisnya dengan kurun waktu yang berbeda. Jadi misalkan pada hari ini dilakukan tes dan pada 10 hari kemudian dilakukan tes lagi dengan jenis tes yang sama dan orang-orang yang sama. Nanti akan didapatkan nilai yang tentunya juga berbeda. Nah, perbedaan nilai tadi akan diuji dengan dua contoh dari uji reliabilitas. Pada hari ini saya akan memaparkan salah satu dari uji reliabilitas bernama uji tes dan retest. Nah, suatu data dari pengamatan atau dari data dari pengamatan yang dapat dikatakan reliable adalah ketika hasil dari kedua data tersebut menunjukkan skor yang sama atau mungkin range yang sama dalam kurun waktu yang berbeda, bisa 2 kali atau mungkin lebih. Nah, kemudian mari kita membahas tentang uji tes retest itu sendiri. Jadi menurut Babi 2013, tes retest adalah sebuah bentuk uji reliabilitas yang mengacu pada pengukuran yang sama dan dilakukan lebih dari 1 kali. Kemudian ciri utama dari uji tes retest ini adalah pengukuran yang dilakukan dengan contohnya misalkan pertanyaan yang sama, kemudian dengan cara pengukuran yang sama, atau mungkin dengan cara pengumpulan data yang sama persis antara tahapan tes pertama dan tahapan tes ulang yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, permasalahan yang sering dihadapkan pada uji tes ini adalah tentang permasalahan waktu yang berbeda. Jadi, karena ada beberapa pengukuran yang dihasilkan itu tidak stabil dari waktu ke waktu, dan tidak semua pengukuran itu mendapatkan hasil yang sama. Kadang pengukuran juga mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, perbedaan hasil ini bisa disebabkan karena yang pertama, bila subjek penelitiannya adalah manusia, manusia tersebut bisa mengingat kembali pertanyaan yang diajukan pada tes pertama. Jadi pada faktor memori, nah faktor memori ini oleh peneliti telah diturunkan pengaruhnya dengan cara menguji di waktu yang sangat jauh berbeda. Jadi misalkan ujian pertama ada di bulan Januari dan ujian selanjutnya ada di bulan September. Nah, kan tapi pada penelitian yang lain, peneliti telah membuktikan bahwa jangka waktu pengujian yang berbeda itu juga tetap mempengaruhi memori dari seseorang. Jadi seseorang tersebut
masih mengingat sedikit pertanyaan pada fase sebelumnya, meskipun sudah sangat lama sekali pertanyaan itu diajukan kepada dia. Nah, atau mungkin faktor lain yang berkaitan dengan waktu itu adalah faktor dari keadaan hati atau mungkin keadaan psikis dari seseorang. Jadi bila ada uji tes retest tentang diagnosa pikiran positif dan negatif dari seseorang, itu kan jelas dari waktu ke waktu pemikiran seseorang itu relatif. Bisa jadi hari ini dia berpikiran positif dan bisa jadi 2 minggu kemudian pikirannya berubah menjadi lebih negatif. Nah, itu adalah beberapa tantangan dari permasalahan uji tes retest dalam uji statistik reliabilitas. Akan tapi, meskipun ada tantangan seperti itu, uji tes retest tetap bisa digunakan dalam syarat sampel yang diujikan harus semakin banyak. Nah, jadi untuk meng-backup seperti itu, beberapa data yang kurang valid bisa di-backup dengan sampel-sampel lain yang lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian rumus yang digunakan untuk menguji tes retest dinamakan sebagai rumus korelasi koefisien. Jadi R kecil di situ adalah menandakan nilai dari reliabilitas yang ingin dicari. Kemudian N kecil adalah jumlah subjek yang diteliti pada suatu kurun waktu. Jadi misalkan pada penelitian pertama itu digunakan 15 subjek penelitian, maka pada waktu yang kedua dan selanjutnya juga harus digunakan 15 subjek penelitian yang sama. Dan jumlahnya tentu juga harus sama. Kemudian di situ ada variabel X dan Y. Variabel X itu adalah mewakili waktu penelitian pertama dan Y adalah mewakili waktu penelitian kedua. Jika misalkan ada 3 kali waktu penelitian, maka nanti bisa ditambahkan variabel Z. Nah, kemudian di situ ada sigma XY, berarti di situ nilai dari X dikalikan dengan nilai dari Y. Jadi misalkan pada tes pertama mendapatkan hasil 40, pada tes kedua mendapatkan hasil tes 50, maka XY adalah 40 dikalikan 50. Kemudian sigma itu artinya adalah jumlah dari keseluruhan data uji. Jadi misalkan sigma X itu adalah jumlah dari data uji pertama dari seluruh subjek. Jadi misalkan tadi ada 15 subjek, maka data pertama dari 15 subjek itu ditambahkan semua, maka akan mendapatkan sigma X. Begitupun untuk sigma Y, maka itu adalah jumlah dari seluruh data yang didapat dari percobaan kedua. Nah, itu untuk cara menghitung manualnya. Kemudian tadi kan R adalah hasil reliabilitasnya. Nah, ada nih standar uji dari hasil reliabilitas pada uji tes pretest. Jadi pada rumus yang panjang tersebut diharapkan hasil R kecil atau hasil reliabilitas yang dihasilkan itu ada di range 0,7 sampai 0,9. Nah, hal ini diajukan oleh Nunnally dan Bernstein pada tahun 1994. Jadi standar atasnya adalah 0,09. Nah, standar atas digunakan ketika sampel penelitiannya atau subjek penelitiannya itu sedikit. Jadi misalkan subjek penelitian kurang dari 100 subjek atau kurang dari 100 orang, maka standarnya harus di atas 0,09. Nah, standar bawah itu digunakan untuk suatu penelitian kelompok. Jadi sampel yang diambil ini sangat banyak, misalkan 100 ke atas atau mungkin 250 dan seterusnya, maka yang digunakan adalah standar bawah yaitu 0,07. Karena
dalam asumsi semakin banyak kelompok yang diuji atau semakin banyak individu yang diuji, maka tingkat kesamaan data atau tingkat kesamaan skornya pastinya akan sedikit lebih rendah. Tapi tentu saja tidak boleh lebih rendah daripada 0,07. Nah, itu untuk standar tesnya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pada simulasi kasus dan praktik pengujian pada uji manual menggunakan bantuan dari Microsoft Excel dan uji SPSS dengan aplikasi SPSS. Nah, mari sekarang kita lanjutkan presentasi pada hari ini dengan contoh pengolahan data tes retest pada cara manual atau di sini juga dengan sedikit bantuan dari Microsoft Excel. Jadi di sini ada 15 subjek yang digunakan. Jadi di sini subjeknya saya beri nama 1 sampai 15. Kemudian X tadi melambangkan waktu dari pengujian pertama, kemudian Y adalah waktu dari pengujian kedua, seperti itu. Nah, di sini kita lihat X-nya ada 50, 43, dan seterusnya. Y-nya adalah 51, 42, dan seterusnya. Jadi ada data di mana dari percobaan pertama dan kedua dia meningkat. Ada juga data dari percobaan pertama dan kedua dia tetap. Atau ada juga percobaan dari percobaan pertama ke percobaan kedua dia menurun datanya. Nah, pertama tadi kan untuk rumusnya ada X kuadrat, Y kuadrat, XY, kemudian jumlah atau sigma, seperti itu. Berarti kita bisa di sini mengkuadratkan terlebih dahulu dengan bantuan rumus dari Excel. Nah, mungkin di sini 50 dikalikan dengan 51, seperti itu. Kalau kita teruskan ke bawah, begitu juga untuk Y kuadrat, berarti adalah 51 dikalikan 51. Oke, maaf, ini tadi saya salah ya, harusnya X kuadrat, berarti B2. Oke, kita revisi sampai ke bawah. Nah, kemudian tadi Y kuadrat, berarti ini adalah C2. Oke, baiklah. Kemudian selanjutnya yang terakhir nih, X dikali Y, berarti 50 dikali 51. Oke, kita teruskan sampai ke bawah. Kemudian tadi diminta ya, di bagian rumus adalah jumlah X-nya berapa, jumlah Y-nya, maka kita gunakan aja sum atau penjumlahan semuanya. Dari subjek pertama sampai subjek terakhir. Nah, hal itu juga yang dilakukan pada bagian yang lainnya. Jadi summarize semuanya, dijumlahkan semuanya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, karena pada Excel tidak bisa ya memasukkan rumus-rumus yang terlalu panjang, berarti ini bisa kita copy paste dulu tabel bantuannya. Nah, kita coba copy paste di Word, kemudian kita dapat nih, ternyata banyak jumlahnya. Yang kita perhatikan yang mana? Yang kita perhatikan adalah yang jumlahnya aja. Jadi jumlah X, jumlah Y, jumlah X, kemudian jumlah Y kuadrat, dan jumlah X. Jumlah X kali X, maaf. Kemudian setelah itu kita masukkan nih ke rumus tes yang ada di slide tadi, di slide presentasi. Jadi di sini ada N tadi adalah jumlah dari subjek penelitian, tadi jumlahnya adalah 15, kemudian sigma XY, jenis jumlah XY-nya 30.495. Nah, semuanya ini, angka-angkanya ini dimasukkan ke dalam rumus. Nah, kalau kita olah dengan cara manual, yaitu dengan kalkulator, maka didapatkanlah R-nya atau reliabilitasnya 0,985. Nah, yang membuat cara manual ini challenging itu adalah menghitungnya ketika masuk ke rumus. Karena tentu saja ini yang saya lampirkan atau yang saya tunjukkan adalah yang sudah jadi seperti itu. Kalau misalkan dihitung manual satu-satu, pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian kita coba bagaimana kalau menggunakan SPSS.
Oke, baiklah. Sekarang untuk pengolahan data secara SPSS, pertama hal yang perlu kita lakukan adalah mengcopy paste terlebih dahulu data yang sudah kita tuliskan di bagian Microsoft Excel. Jadi di sini data yang utama itu adalah data XY ini ya. Jadi data XY ini nggak boleh ada rumusnya. Jadi benar-benar hanya nilai asli yang dimasukkan dari hasil percobaan kan ke dalam tabel dari SPSS. Nah, jadi langsung kita paste aja. Lalu di sini kita lihat namanya ini masih var001, var002. Nah, kita bisa nih mengubah nama dari variabel tersebut. Misalkan yang awal kita namakan dengan tes, atau tes awal. Kemudian yang akhir kita namakan retest, atau mungkin nanti sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, labelnya juga diisi. Di sini yang di atas adalah tes, yang di bagian bawah adalah retest. Nah, selanjutnya kalau namanya sudah kita ubah, di sini juga berubah. Sekarang langsung aja kita analisis nih. Nah, cara menganalisisnya adalah klik analisis, analyze, kemudian kita cari correlate. Jadi kita correlate lalu bivariate. Jadi yang kita pilih adalah rumus atau pengolahan bivariate karena rumus yang kita dapat tadi dari persamaan tes retest itu awalnya rumusnya itu dari teorema klasik bivariate yang telah disempurnakan. Jadi langsung aja kita klik bivariate, lalu kita masukkan mana variabel yang ingin diolah. Kita kan ingin mengolah semuanya. Jadi tes pada percobaan pertama kita masukkan, kemudian tes pada percobaan kedua juga kita masukkan. Nah, kalau udah masuk semua, di sini correlation coefficient-nya kita pilih Pearson. Jadi tadi persamaan yang lumayan panjang itu dia termasuk ke dalam persamaan korelasi koefisien Pearson. Kemudian kita ambil yang two-tiled, jadi di sini ada dua nanti hasilnya, yaitu hasil yang reliabilitas pada tes dan retest. Nah, kemudian di sini flag significance correlation-nya juga jangan lupa dicentang. Kalau sudah seperti ini, langsung aja kita oke. Nah, jadilah data korelasinya. Jadi bisa kita lihat di sini pada tes atau tes pertama, di situ hasil R-nya adalah 0,985. Nah, untuk retest, hasil R-nya juga sama persis nih, yaitu 0,985. Dan N-nya di sini atau jumlah subjeknya sama-sama 15. Nah, ini artinya kalau sudah 0,985 maka dia memenuhi syarat reliabilitas. Atau di situ benar-benar mendekati 1, maka dia sangat-sangat memenuhi syarat reliabilitas seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau misalkan dia itu kurang dari 0,9? Berarti langsung aja seperti tadi yang sudah kita pelajari, untuk data yang sedikit, di sini kurang dari 100 kan ya, bila hasilnya kurang dari 0,9, maka dia tidak reliable seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua itu adalah materi dari saya pada hari ini tentang uji reliabilitas pada uji tes pretest. Semoga bisa dipahami dan bila ada diskusi ya, atau pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa kita diskusikan di sini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.